Sahabat semua, perkenalkan kembali saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah hadir di Instagram, yang sudah hadir di Facebook. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Boleh komentarnya supaya saya tahu apakah kemudian saya optimal di dalam berbagi cerita sore hari ini, ngobrol-ngobrol sore di Ngobrol Sore Urban Farming episode ke-7. Tidak terasa, sudah 7 episode dilakukan, berarti terhitung sejak ya di awal-awal pertengahan bulan puasa kemarin. Jadi ketika di rumah aja ini menjadi sebuah kesempatan dan momen bagi saya untuk yuk kita ngobrol-ngobrol seputar urban farming, karena kan di masa PSBB ini menjadi masa-masa yang kita jadi punya banyak waktu untuk kemudian merenungkan, memikirkan apa yang bisa kita optimalkan, tidak hanya dari apa yang kita miliki atau apa yang keluarga kita miliki, tapi juga apa yang kita miliki di rumah kita. Wah, kita punya lahan, kita punya rooftop, kita punya teras. Wah, kenapa nggak kita bertanam saja di sana ya? Kita bisa menanam sayuran sendiri, apalagi COVID-19 ini memberikan sebuah kesadaran baru bahwa kesehatan itu sungguh sangat penting, sungguh sangat berharga. Kalau tidak mau dibilang mahal ya, karena sebetulnya bisa dibilang sehat itu tidak mahal, sehat itu murah karena kita sebenarnya tinggal ngejaga aja. Nah, ngejaganya ini nih yang kemudian menjadi sebuah hal yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana caranya supaya kemudian sehat ini tidak jadi mahal. Nah, kembali ke ngobrol sore urban farming di sore hari ini, saya mengangkat tema tips membuat instalasi hidroponik mandiri. Karena apa, sahabat semua? Sebagaimana yang saya sudah tuliskan di poster atau kemudian di caption yang ada di Facebook ini, bahwa saya meyakini betul bahwa semakin banyak sahabat-sahabat di luar sana, baik yang nonton di Facebook, yang nanti juga saya relay di YouTube nanti video ini maupun audionya, juga ya, teman-teman yang menyimak di Instagram dan juga yang menyimak di podcastnya Rumah Hijau, saya meyakini sepenuhnya bahwa semakin banyak manusia di bumi ini yang melakukan urban farming atau melakukan proses pertaniannya sendiri, berupaya untuk menghadirkan makanan yang bisa kemudian diakses dengan dekat, diakses dengan cepat, terus kemudian semuanya ditanam sendiri, ditumbuhkan sendiri. Saya meyakini betul bahwa hal itu akan membawa lingkungan kita menjadi lebih baik. Kenapa? Yang pertama, setiap sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jelas ketika kita menanam maka kita berarti menambah asupan oksigen yang ada di lingkungan kita, karena kan tanaman mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen, maka semakin banyak tanaman maka semakin baik pula kualitas oksigen yang kita rasakan. Lalu katakanlah yang berikutnya, kita juga menjadi menyumbang kesegaran dari sisi pandangan, karena mata kita melihat yang hijau-hijau. Jadi karena kita sedang di era teknologi, banyak layar. Di sini aja di hadapan saya sudah ada beberapa layar, ada layar HP, ada layar komputer. Kita membutuhkan sebuah proses keseimbangan, yaitu supaya kemudian mata kita bisa melihat hal-hal yang lebih natural, yang lebih alami. Sehingga ya kesehatan mata kita, visual kita terjaga. Dan yang juga menurut saya penting, kemarin saya baru dapat insight juga dari sharing bersama Rumah Inspirasi di salah satu live-nya di Instagram, diingatkan oleh Mas Aar bahwa saat ini kita berada di dalam teknologi yang serba cepat. Serba cepat sehingga kita merasa bahwa semua yang hadir di hadapan kita itu memang harus secepat itu. Karena dianggap harus secepat itu sehingga membuat semuanya harus serba cepat gitu. Makanya kemudian salah satu hal yang bisa membantu kita kembali ke dalam ranah kesadaran tentang siapa diri kita dan apa yang bisa kita lakukan, sebetulnya salah satunya dengan melakukan urban farming. Saya sudah bahas sedikit di podcast sebelumnya bahwa kita jadi bisa mengenali bagaimana proses tanaman itu bertumbuh. Bagaimana tanaman itu awalnya itu sebetulnya
bukan simsalabim abrakadabra jadi tuh makanan di hadapan kita. Atau kemudian karena kita punya uang, yuk kita ke pasar, kita beli makanan, atau kita ke restoran, atau pesan lewat aplikasi online, makanan sampai di depan rumah kita. Itu adalah proses di ujung yang satu. Sedangkan ada proses lagi, yaitu proses mengawali semuanya, menanam, harus menyemai, lalu kemudian merawatnya, baru kemudian menjaganya dari hama, lalu kemudian mengemasnya, baru kemudian bisa dipanen. Habis dipanen pun juga masih harus dimasak lagi dan sebagainya. Jadi makanan yang hadir di hadapan kita itu tidak instan. Ada sebuah variabel bernama waktu yang tidak bisa di bypass. Teman-teman pengen makan kangkung, nanam hari ini, saya gimana caranya Mas Andito? 2 hari lagi saya mau panen, karena 2 hari lagi nih hajatan saya nih, saya pengen kangkung-kangkung saya bisa saya panen. Ya gimana caranya? Bisa nggak saya kasih air yang banyak, pupuk yang banyak, supaya kemudian kangkungnya jadi? Nggak bisa begitu kan teman-teman? Nah, urban farming membawa kita untuk semakin ke dalam sebuah kesadaran bahwa oh iya ya, ternyata makanan yang hadir di hadapan kita itu adalah betul-betul anugerah dari Yang Maha Kuasa. Karena apa? Diperkenankan sampai di hadapan kita sehingga kita bisa makan. Nah, proses empatik seperti ini hanya dapat dihadirkan menurut saya salah satunya dengan kita ikut hadir dan melakukan prosesnya. Katakanlah di rumah kita punya anak yang kemudian kita libatkan di dalam proses menanamnya. Mereka tahu, oh awalnya dari benih yang sangat kecil, oh ternyata hari kedua baru segede cacing gitu ya, kecil. Oh hari ketiga, hari begitu 7 hari baru ada daunnya. Oh begitu 2 minggu ternyata baru ukurannya tinggi. Udah kepengen panen tapi belum waktunya panen. Oke, kita menunggu lagi, kita sabar lagi, kita rawat lagi, dan barulah ketika di minggu ketiga, minggu keempat kita bisa panen. Ya kadang-kadang yang terjadi juga malah jadi nggak tega panen karena aduh ini sudah kita rawat lama-lama, aduh mau dimakan gimana rasanya gitu. Ya, proses empatik ini yang kemudian menurut saya penting untuk dimiliki sahabat-sahabat semua di dalam urban farming. Nah, pengantar yang saya sampaikan ini saya harapkan bisa menjadi sebuah gambaran yang bisa kita terima bersama bahwa proses urban farming bukan hanya sekedar menanam, tetapi sangat holistik, sangat membantu kita bisa mendapatkan keseimbangan di keseruan hidup kita dalam era sekarang ini. Ya, makanya kemudian saya bikin ngobrol-ngobrol sore urban farming ini supaya pak teman-teman yang lagi menanam nih, mungkin yang di Instagram, yang di Facebook, boleh dong sharing lagi nanam apa, atau sedang berpanen apa, atau kemudian ada kendala apa, boleh silakan di-sharingkan karena di sini kita ngobrol. Kebetulan aja saya punya sebuah tema yang mau saya sharingkan. Nah, sebelum kita masuk ke temanya, jadi belum temanya belum. Juga ngobrol-ngobrol. Masih baru 10 menit pertama, kita masih punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol. Kita sapa dulu ya. Saya ada teman-teman di Instagram nih yang sudah hadir, ada Kak Prabandari Retno, ini ada Dapur Sri Kandi nih, ini istri saya nih ikut nonton. Ada Kak Dia, Kak Train of Joy, ini Kak Wulan, Kak Sulistiani Wulandari, ada Sakata Tata sama Kak Fermi Kasmi. Ya. Kalau di Facebook yang kelihatan sudah komen ada, ada Kak Siska, Bu Guru Intan Nurcaya samaan nih sama Kak Wahyandito. Iya, kita kan sama-sama penghasil tanaman. Sama-sama pengedukasi supaya kemudian semakin banyak yang mau berurban farming. Semoga Kak Siska dan suami sehat. Ya, jadi 2 hari, bukan 2 hari sih, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk membantu menghidupkan sebuah instalasi hidroponik yang sudah lama tidak menghasilkan. Jadi saya dapat message, dapat lewat WhatsApp, kita kenalan, terus kemudian saya dapat informasi bahwa ada sebuah instalasi hidroponik yang ingin dihidupkan, boleh saya minta tolong, terus kemudian coba saya boleh minta fotonya, Kak, kasih fotonya. Wah, saya ngeliat sepintas, oke. Keren nih instalasinya. Kenapa? Sudah ada rangka baja ringannya, sudah ada pipa-pipanya walaupun terbengkalai ya atau mangkrak seperti itu. Oke, buat saya mungkin karena bersyukur ya selama dalam waktu proses 3 sampai 4 tahun belakangan ini saya sudah
mendapat kesempatan membantu. Kemarin saya hitung-hitung ada lebih dari 50-an instalasi hidroponik. Saya lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini, yang mungkin menjadi bagian dari sahabat-sahabat yang pernah saya bantu memasang instalasi hidroponik. Itu memberikan saya sebuah pengalaman, sebuah perjalanan, sehingga saya memiliki sebuah katakanlah pakem gitu ya. Kalau yang namanya instalasi hidroponik itu apapun medianya, mau pakai pipa, mau pakai bambu, mau pakai apapun metodenya, itu sebetulnya yang penting prinsipnya adalah airnya itu pertama mengalir. Atau kalau untuk model-modelnya sistem ya, kecuali modelnya wick system atau keranjang ponik yang airnya statis, ya itu berarti tinggal dijaga dari jentik nyamuk dan selalu menghadirkan oksigen terlarut setiap harinya. Bisa pakai aerator atau setiap hari dikobok-kobok. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol khusus tentang itu. Nah, untuk instalasi-instalasi yang mengalir seperti NFT, DFT, bahkan rakit apung sekalipun, mereka perlu ada aliran dari airnya, dan pastikan instalasinya tidak bocor. Jadi buat saya prinsipnya sebenarnya itu. Jadi tidak bocor dan kemudian airnya mengalir. Begitupun kalau misalnya saya memasang instalasi hidroponik, saya baru lega gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman bidan itu lagi nungguin orang lahiran gitu, ini kapan nih udah bukaan 9, bukaan 10 kok nggak lahir-lahir gitu. Nah, saya sama. Saya begitu semua instalasi sudah terpasang, pompa saya hidupkan, air sudah diisi tentunya, air terangkat, terus airnya berjalan. Nah, itu proses moment of truth-nya saya. Saya nunggu di situ, memastikan setiap sambungan tidak ada bocoran, karena di dalam instalasi hidroponik saya sarankan untuk tidak direkatkan ya. Jadi nanti ini juga termasuk bagian dari tipsnya, nanti kita bahas kemudian. Nah, mengalir sampai kemudian airnya keluar lagi di bak penampungannya. Nah, disitulah artinya instalasinya sudah selesai. Tugas saya selesai sebagai yang menghadirkan instalasi hidroponik di tempat sahabat-sahabat yang memesan instalasi hidroponik kepada saya. Selanjutnya sudah menjadi tugas buat teman-teman memanfaatkan instalasi hidroponik tersebut. Jadi saya menghadirkan sistemnya, saya membantu menghadirkan sistemnya, saya dampingi prosesnya. Apakah kemudian nanti instalasi ini akan bisa menghasilkan, semua kembali kepada teman-teman semua yang memilikinya. Yang menarik seperti ini, di masa-masa katakanlah kemarin ketika ada instalasi terpasang, cuma bisa panen sekali terus nggak sempat memanen lagi, ya sudah, nggak apa-apa, biasa itu. Tapi kemudian ketika masa-masa lockdown atau kemudian lebih banyak di rumah seperti ini, PSBB, kemudian urban farming menjadi ngetren lagi. Kita punya instalasinya nih, yuk kita hidupkan lagi gitu. Jadi mungkin ketika instalasi terpasang, sebulan 2 bulan pertama masih bisa panen, tapi selanjutnya mungkin terhambat karena berbagai kegiatan, namanya juga urban farming kan. Jadi bertanam di kota, sehingga kita sebenarnya merupakan bagian dari perkotaan yang cukup sibuk dengan segala kecepatannya gitu. Jadi urban farming bisa jadi tidak menjadi sebuah hal yang diutamakan. Nah, jadi menarik sekali. Saya bersyukur bisa menghadirkan instalasi hidroponik ke sahabat-sahabat semua, dan itulah yang membuat saya akhirnya sampai nih di Bekasi, di tempatnya sahabat yang memesan ini. Karena ini buat saya menjadi sebuah hal yang menarik, karena begitu saya sampai di lokasi, saya melihat, ternyata instalasinya lebih besar dari yang saya bayangkan. Ceng-ceng. Dan buat saya nggak apa-apa. Wah, ini saya senang dapat tantangan gitu. Jadi kemudian kita apa yang bisa kita lakukan? Ternyata pipanya lebih panjang dari apa yang biasa saya lakukan. Karena saya biasanya kalau bikin instalasi, karena saya lagi, teman-teman, ketika saya sharing tentang hal ini, mungkin di antara sahabat-sahabat yang melihat tayangan ini atau kemudian menonton video tayangan ulangnya adalah teman-teman yang sudah merupakan praktisi urban farming skala bisnis. Jadi punya lahan luas, kemudian NFT-nya panjang atau DFT-nya panjang, bisa berpuluh-puluh meter misalnya. Ini sejujur aja, ini sebetulnya sharing buat teman-teman urban farming pemula. Jadi yang baru memulai. Kalau kemudian teori atau katakanlah sharing yang saya sampaikan, wah Mas Andi toh itu mah masih kecil, tempat saya gede, ya jelas beda kapasitas. Kalau buat teman-teman yang
sudah punya lahan luas, pasang greenhouse, wah itu kita ngomongnya beda lagi. Itu pun ada step yang berbeda. Nah, tayangan-tayangan ngobrol sore urban farming, tayangan-tayangan saya di YouTube sebetulnya lebih menginspirasi teman-teman untuk bisa memulai dan menjalani prosesnya. Kalau teman-teman yang sudah punya greenhouse kan sudah jadi profesi. Nah, itu sudah lebih asik lagi lah, malah bagus banget. Saya berharap makin banyak teman-teman yang bisa memiliki katakanlah lahan yang terfungsikan. Saya sebagai urban farmer, kalau jalan ya misalnya kemarin saya ke Bekasi, masuk di daerah yang kemudian banyak klasternya apa segala macam, gemes gitu, dalam artian wih banyak banget nih ininya, apa, lahan lahan terbukanya, waduh itu bisa berapa lubang nih, bisa berapa ribu lubang nih, wih berapa banyak sayuran dalam berapa kilo, berapa ratus kilo sayur dalam sebulan yang bisa saya hasilkan, berapa keuntungannya balik modalnya, itu sudah terkalkulasi di kepala saya gitu kan, berdasarkan pengalaman yang saya miliki selama ini. Nah, akhirnya sampailah saya di Bekasi, terus kemudian saya lihat instalasinya, kemudian ketika saya proses, ternyata harapan saya bisa menyelesaikan seharian itu, ternyata tidak, ternyata prosesnya lebih panjang. Saya juga sempat ditanya sih sama yang pesan, Mas Andito sendirian, nggak ada timnya. Iya, saya memang sendirian. Sampai hari ini, saya masih mengerjakan setiap project urban farming saya sendirian. Bukannya nggak mau cari tim, bukannya nggak mau cari teman. Buat saya mencari tim, mencari sahabat itu berarti ada sebuah visi yang perlu klop dulu. Klop itu artinya apa? Apa yang saya ada di kepala saya sama di kepala tim atau teman saya. Nah, sampai hari ini saya masih belum mendapatkan itu. Apalagi kalau kemudian terkait dengan katakanlah finansial atau kemudian gaji dan komisi dan sebagainya, jujur karena project yang sampai ke rumah hijau ini bukan project yang fix, yang pasti ada, walaupun kemudian bersyukur dalam beberapa bulan terakhir ini ada aja terus gitu ya, tapi bukan sesuatu yang kemudian bisa dijanjikan gitu. Jadi saya lebih senang mengerjakannya sendiri, karena apa yang saya sasar sebenarnya edukasinya, bukan komoditinya atau bukan kuantitasnya. Saya justru ingin kualitas, hingga ketika saya membawakan instalasi saya ke sahabat yang memesan, yang biasanya urban farmer yang kemudian baru memulai, saya harapkan ada bonding, ada kedekatan, sehingga saya siap memulai. Saya bersyukur ada Mas Andito yang mendampingi saya, itu yang saya harapkan sebetulnya. Jadi bukan cepatnya, dan saya sampai hari ini masih menikmati tahapan-tahapan dalam menjalani itu. Ya tentu tantangannya adalah kemudian waktunya jadi tidak bisa cepat. Jadi katakanlah teman-teman ada yang nanya, Mas pesan komposter, ya baru bisa bulan minggu kedua bulan Juli ya, wah lama banget ya, mohon maaf memang karena sebetulnya ada jadwal-jadwal lain di situ gitu. Eh, Menjalankan rumah hijau ini adalah salah satunya, yang saya ada kemudian membantu pelaksanaan webinarnya Rumah Inspirasi, ada kemudian membantu Dapur Sri Kandi, ada bisnis digital marketing dan sebagainya. Itu menjadi bagian keseharian saya. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang saya sangat suka gitu. Jadi makanya kemudian saya ingin menghadirkan sebuah inspirasi bahwa urban farming bisa dijalankan bersamaan dengan aktivitas teman-teman di perkotaan dengan aneka kesibukannya. Asik kan? Nah, ini sebetulnya ingin saya hadirkan. Kembali ke Bekasi. Nah, begitu saya sudah utak-atik, ternyata sampai lewat maghrib pun bersyukur sih selesai. Cuma saya belum sempat mengalirkan airnya. Jadi proses seharian itu adalah proses reparasi, betul-betul merubah sistem. Nah, jadi salah satu tipsnya teman-teman boleh catat. Yang pertama ya, jadi tips pertamanya itu kalau kita ingin punya instalasi mandiri, yang pertama adalah tetapkan dulu tujuan teman-teman pasang instalasi itu apa. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya begini. Maksudnya adalah kalau kemudian tujuannya adalah hanya untuk hobi, maka yang perlu dipertimbangkan adalah siapa nih yang akan mengelola ini. Oke, kalau kemudian yang pasang instalasi mandiri adalah diri Anda sendiri untuk Anda sendiri, nggak apa-apa. Tapi ketika ini mau dipasang di tempat publik, katakanlah di ruang bersama, ada di taman, atau kemudian ada tempat olahraga, terus ada sedikit space, Anda memanfaatkan itu, pastikan tetapkan siapa yang menjadi person in charge-nya. Ya bisa kita komunikasikan, bisa kita musyawarahkan siapa yang kemudian membantu. Bisa jadi
katakanlah petugas taman atau kemudian security bisa kemudian ditugaskan seperti itu, tapi ditetapkan orang yang akan bertugas. Nah, tujuan yang lainnya apa misalnya? Tujuan yang lainnya adalah untuk lebih banyak berbagi. Berbagi ini bisa berbagi begitu saja, atau katakanlah tinggal sharing-sharing kepada warga, atau kemudian ingin dibisniskan. Ini pun jadi juga berbeda mindsetnya. Jadi manajemennya juga berbeda. Nah, jadi pertama tetapkan dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya buat hobi, sebenarnya jauh lebih simpel. Kalau kemudian nanti saya pengennya sih hobi tapi bisa bagi-bagi, ya nggak apa-apa. Tapi tujuan awalnya kan hobi dulu gitu. Nah, itu jadi berbeda. Ketimbang kalau kemudian tujuan awalnya bisnis, maka teman-teman perlu punya sebuah setting yang lebih ada visible-nya lagi gitu. Jadi goalnya lebih jelas kalau kemudian menetapkan instalasi hidroponik untuk skala bisnis. Nah, jadi berbeda ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, tolong teman-teman pastikan instalasinya itu mendapatkan sinar matahari yang optimal. Minimal 4 jam sehari. Kalau bisa menghadap timur. Nggak dapat timur, dapat ke barat juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tempatnya itu dapat sinar matahari banyak. Karena hidroponik semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau misalnya salah satu sahabat yang kelihatan banget akhir-akhir ini postingannya bikin berbinar-binar, yaitu Kak Wulan, Kak Sulistiani Wulandari di Instagram ikut nonton nih. Nah, nggak tahu kalau di Facebook. Tapi beliau ini akhir-akhir ini postingan sayuran dan panennya itu wow. Saya sebagai yang membantu menghadirkan instalasi hidroponik di sana terharu juga gitu ya. Oke, yang saya hadirkan di sana ternyata berhasil menghasilkan sayuran yang luar biasa, keren banget. Terima kasih loh Kak Wulan atas ketekunannya dan perhatiannya, karena sayuran itu nggak akan bisa tumbuh sebanyak dan sebesar itu tanpa perhatian yang sungguh-sungguh setiap harinya, plus sinar mataharinya banyak. Sinar matahari itu betul-betul ternyata faktor yang sangat menentukan. Semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi pastikan tempat yang Anda akan pasang terkena sinar matahari banyak. Katakan teman-teman mau bikin instalasi sendiri, tapi kebanyakan kan saat ini yang rumah-rumah karena semakin padat, akhirnya kan tinggi-tinggi tuh, terutama yang teman-teman yang tinggal di klaster, yang klasternya versi rame-rame ya, katakanlah mepet-mepet seperti itu, punya halaman sedikitnya di belakang 2x2 meter, biasanya tuh suka nggak dapat matahari banyak. Biasanya cuma dapat tuh karena dia kehalangan rumah sebelah belakang, sebelah kiri dan kanannya, akhirnya dia cuma dapat jam 11 sampai jam 1, jam 2 udah nggak dapet gitu. Nah, itu sayang kalau kemudian dipasang instalasi hidroponik di sana. Bukannya nggak bisa, tapi sayang. Biasanya nanti sayurannya tidak akan semeriah seperti tempat Kak Wulan misalnya, yang dapat matahari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Wih, itu kan keren banget gitu, tempatnya. Nah, itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Semakin banyak kena matahari, semakin bagus. Lalu yang berikutnya, nah ini yang kemudian saya dapat pelajaran dari perjalanan saya ke Bekasi. Jadi karena instalasinya sangat panjang, biasanya nih karena instalasinya cukup, katakanlah saya kan tidak pernah membuat instalasi lebih panjang dari satu panjang pipa PVC. Pipa PVC itu standar yang ada di material itu sekitar 4 meter. Nah, saya nggak pernah bikin instalasi yang lebih panjang dari 4 meter. Sehingga kemudian ya pipanya tetap lurus gitu, jadi nggak ada sambungan. Nah, karena nggak ada sambungan, alirannya bisa diamankan lah, tetap lurus. Nah, kemarin kebetulan pas di Bekasi itu karena mungkin memanfaatkan bahan yang ada, hasil kerjasama gotong royong warga di sana, itu keren banget kok. Betul, itu keren sekali. Saya seneng banget karena apa, pipanya 3 inci besar. Nah, cuma sayangnya di sini, ya mungkin saya lagi ini menjadi pengalaman, sayangnya instalasinya dilem. Jadi ujung-ujung dop pipa 3 inci di ujung-ujungnya ini tuh dilem mati pakai lem PVC, sehingga saya nggak bisa bongkar. Nah, tips yang berikutnya adalah teman-teman pastikan ketika membuat instalasi, bayangkan bahwa instalasi ini akan bisa dibongkar pasang seberapapun besarnya, karena namanya urban farming itu pasti bisa sangat kemungkinan bergeser, sangat kemungkinan katakanlah wah tempat ini sudah nggak nyaman lagi untuk dilihat, atau kemudian wah kita mau membangun pos satpam misalnya di situ, atau membangun fasilitas umum, lapangan bulu tangkis, lapangan basket dan sebagainya, kita mau geser instalasi hidroponiknya, pastikan instalasi Anda itu bisa digeser-geser, bisa dibongkar pasang. Jadi itu yang saya sarankan yang kedua. Jadi makanya kemudian ketika 3-4 tahun yang lalu saya mendapatkan orderan pertama
dari sahabat saya, Bro Gama Riantori di Jagakarsa, untuk kemudian membuat instalasi hidroponik di sana. Saya lagi terima kasih bro, berkat Anda saya sampai di titik saya sekarang. Itu eh, saya merenungkan saya akan membuat instalasi dengan fondasi seperti apa ya, karena kalau kayu pertama ngerjainnya repot, gergaji, nyerut apa, terus ngecat apa segala macem, wah itu effortnya lumayan dan belum tentu bisa dibongkar pasang, karena pasti habis dipasang kalau dibongkar ambrol tuh sambungannya. Habis itu kena air hujan, which umurnya mungkin nggak tahan lama, 3-4 tahun doyong dia, hancur kayunya. Oke, akhirnya saya memutuskan pakai baja ringan. Baja ringan itu dari sisi harga ya, mirip sama kayu, panjang lonjorannya, mudah dipotong. Mudah tuh dalam artian ya bukan pakai gergaji ya, ada alatnya tentu. Tapi mudah dipotong, mudah dipasang, dan mudah dibongkar. Tahan lama jelas. 10-15 tahun mungkin bisa awet dia kena hujan dan panas. Itulah baja ringan. Akhirnya saya jadikan kerangkanya, pipanya bentuk pipa PVC yang ada di sekitar kita. Makin tebal makin bagus, tentu harganya berbeda. Nah, saran saya yang tadi yang ketiga adalah jangan dilem, jangan ada yang dipaten, pastikan bisa dibongkar semuanya. Jadi supaya apa? Karena namanya urban farming, sangat mungkin teman-teman berpindah, bergeser, berubah konsep. Nah, jangan sampai kemudian urban farmingnya jadi nggak jalan, jadi kemudian dibongkar habis hancur karena kemudian dia difixkan sejak awalnya. Nah, yang kemarin kejadian ketika saya ke Bekasi, karena ujungnya dilem, ya terpaksa saya modifikasi, saya potong-potong di ujungnya gitu. Ya akhirnya mengurangi ukuran, tapi ya itu jauh lebih baik daripada kemudian mempertahankan ukuran yang ada, karena justru itu yang mau diganti nih. Karena kebetulan yang di Bekasi itu mereka menggunakan sistem selang, jadi di dok mati, tapi ada selang kecil di ujungnya, yang kemudian salah satu kendala yang sudah disampaikan kepada saya, ini mah suka mampet kalau ada daun jatuh. Ya jelas, lubangnya segede lubang selang, begitu ada kotoran mampet pasti airnya meluber gitu. Makanya saya rubah jadi DFT, pipa 3 inci saya kecilkan menjadi pipa 1,5 inci, dan itu yang kemudian dialirkan dengan harapan tidak mudah tersumbat, lebih lancar berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Nah, ya itu akhirnya sampai lewat maghrib ternyata airnya baru bisa saya mengalirkan air, dan itu pun airnya nggak ngalir. Karena apa? Karena ternyata saya baru instalasinya panjang, saya harusnya pakai water pass nih. Biasanya saya nggak pakai water pass, karena saya biasanya udah karena pipanya panjang nggak pakai sambungan, lonjor ya lancar aja gitu. Tapi karena ini ada sambungan, saya harus pakai water pass. Akhirnya saya janjian lagi, walaupun tidak bisa keesokan harinya, saya harus datang sekitar 3 hari setelahnya, karena hari besok dan besoknya lagi sudah ada jadwal yang lain. Nah, di hari yang kedua saya datang, udah saya targetnya adalah saya akan pakai water pass, saya akan atur supaya kemudian semuanya bisa mengalir. Nah, yang menarik di sini teman-teman, yang akan menjadi tips keempatnya. Ketika saya sudah ngukur dengan water pass, sudah lurus, oke, ada. Jadi instalasinya kalau teman-teman lihat di posternya itu kan ada 2 tuh. Itu instalasi yang menginspirasi saya. Yang punya instalasi hadir nggak ya? Soalnya saya baru berteman sama beliau di Facebook. Siapa tahu mungkin beliau nonton. Pak, mohon izin ya saya jadi bahasan. Nah, instalasinya modelnya piramid seperti ini. Satu sisi ada 6 pipa, satu sisi ada 6 pipa, masing-masing pipa panjangnya 5 meter. Wih, asik kan? Artinya apa? Saya harus memastikan 5 meter kali sekian banyak itu lurus. Dan itu sudah lurus loh, pakai water pass saya itu. Sudah lurus. Ketika air dialirkan pertama kali, lancar. Wah, saya lega tuh sekitar saya datang ke sana sekitar 7:30, lalu sekitar jam 12-an itu lancar. Wah, saya udah lega. Oke, saya pulang cepet nih hari ini. Gak harus sampai malam lah gitu. Yang terjadi apa teman-teman? Lancar betul airnya ngalir keluar sampai ke tempat buangan airnya itu lancar. Nah, ketika saya mau meletakkan bibit yang sudah saya benihkan, jadi saya ketika servis reparasi bisa saya tawarkan, mau nggak dapat benih yang sudah siap panen perdana, paling nggak yang udah usia 5-10 hari, udah ada daun 3 dan keempatnya, sehingga tinggal dikasih nutrisi, lumayan kan, dan waktu 2-4 minggu ke depan bisa panen. Nah, ketika saya lagi menetapkan itu, kok tiba-tiba netes di sana. Oke, betulin. Udah bagus loh, kok netes lagi di sini. Terus netesnya tuh kayak nyambung gitu.
sebentar. Ini kayaknya tadi sudah bener nih. Kenapa kemudian jadi pada netes-netes lagi? Akhirnya saya adjust lagi, bahkan pipanya ada yang saya potong lagi pipa sambungannya supaya kemudian ukurannya jadi sedikit lebih pendek, sehingga dia kemiringannya jadi lebih rata. Sampai kemudian akhirnya nggak netes lagi sih, tapi di situ saya mendapatkan sebuah pelajaran. Oh, iya. Kebetulan instalasinya itu berdiri di atas, katakanlah dia berdiri di atas tanah. Jadi tanahnya itu kelihatannya ambles, teman-teman. Ya begitu, teman-teman bisa bayangkan pipa 3 inci sepanjang 5 meter dikali 6 berarti ada katakanlah 30 meter. 30 meter kali 3 inch, nggak tahu tuh berapa kubik tuh, tapi artinya pasti berat banget. Nyata itu kemudian membuat instalasinya jadi turun. Kan ujungnya baja ringan, karena tanah kan ambles gitu kan. Ketika ambles begitu, nah itu yang kemudian membuat airnya itu jadi berubah lagi ketinggiannya gitu. Oke, setting sampai akhirnya saya pulang itu sudah nggak ada yang netes. Walaupun ketika kemudian saya pulang besok harinya saya dijapri lagi, mas airnya netes lagi. Oke. Ya nggak apa-apa. Buat saya jadi pelajaran, dan buat pelajaran buat teman yang memesan, semoga kita jadi sama-sama belajar bahwa yang berarti tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pastikan, dan ini menjadi tips selanjutnya, teman-teman pastikan alasnya itu berdiri tidak di tanah atau alasnya stabil. Kalau misalkan memang mau di tengah lapangan, ya pastikan lapangannya bukan lapangan tanah, tapi lapangan yang sudah Anda plester, sudah Anda plur lantainya sehingga lantainya stabil dan tidak akan bergeser. Itu yang membuat kemudian airnya nggak akan kemana-mana, ya udah tetap di situ. Tapi kalau tanahnya itu bergoyang, bergeser, maka pasti airnya juga akan berubah. Ya, jadi teman-teman pastikan instalasinya berada tidak di atas tanah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kemudian, ya bayangkan kalau kemudian tiba-tiba hujan, pasti kan tanahnya ambles, kemiringannya berubah lagi ya pasti harus disetting ulang lagi. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir, nikmati prosesnya. Karena hidroponik itu tidak instan. Kadang-kadang kita pengen cepet jadi, cepet panen. Wah, kita udah sudah ngebayangin asiknya, apalagi kalau ngelihat postingannya Mbak Ulan, udah kebayangin kita akan pegang sawi samhong yang gede yang nutupin muka, atau sawi pagoda yang besarnya segede tangan kita. Itu betul-betul bisa terjadi, tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya ini yang kemudian perlu kita nikmati bersama. Kalau kemudian masih belum berhasil, maka kita cari solusinya sama-sama. Fokus pada solusi, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan instalasi hidroponik yang kita butuhkan. Ya, jadi saya lagi, teman-teman, tips-tipsnya yang pertama adalah, saya ingatkan kembali, tujuannya adalah tentukan tujuan Anda memiliki instalasi, apakah untuk hobi atau untuk bisnis. Yang kedua, cari tempat dengan matahari yang optimal, minimal 4 jam sehari. Yang ketiga, jangan mematikan sambungan-sambungan yang ada di instalasi Anda. Jadi jangan pakai lem. Harusnya sih saya nggak menghindari kata negatif ya, menghindari kata jangan. Tapi untuk yang ini saya bilang jangan deh, jangan dilem, jangan dipaten, jangan dimatikan instalasi Anda. Baik yang sambungan di dopnya kah atau di L-nya segala macam. Kalau mau kemudian dikuatkan, pakainya seal tape aja. Ya, pakai seal tape aja. Kalau masih bocor, pakai seal tape aja yang banyak. Kalau masih bocor, pakai seal tape saja yang banyak, terus di seal tape yang banyak sampai kemudian bocornya hilang. Ya, jadi jangan dilem. Terus kemudian pastikan alasnya keras supaya kemudian ketinggian airnya tidak berubah. Dan terakhir, nikmati prosesnya dan fokus selalu pada solusi, sehingga kemudian instalasi Anda bisa tetap terus dimanfaatkan. Begitu sahabat semua. Oke, itu tips kita sore hari ini. Sambil saya lihat dulu ya siapa yang sudah hadir. Siapa tahu ada yang bertanya-tanya. Oke, yang di Instagram yang baru hadir ada Kak Teddy, ada Kak Fajar, ada dari Rumah Belajar, ada Bang Prastia Dodi nih. Ada Kak Ari Afo sama Bro Wop Wasisto. Gimana nih bro? Apartemen aman ya? Silakan teman-teman yang mau ditanyakan mungkin seputar instalasi hidroponik, boleh yang di Instagram. Nah, saya coba ke Facebook dulu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Kak Farhan Junaidi.
Oke, Mas Wahyandito, berapa modal awalnya Pak untuk pemula? Karena masih awam di pertanian, basicnya pengusaha logam, tempat ada tapi dana dan teorinya belum menguasai. Baik, Kak Farhan. Sekali lagi, seperti yang tadi saya sharingkan, tujuannya pertama adalah apa tujuannya Kak Farhan membuat instalasi hidroponik? Nah, kalau cuma tujuannya buat hobi, buat keluarga, sesungguhnya investasi awalnya nggak besar. Bahkan kalau Kak Farhan punya keranjang dan baskom yang kemudian sejodoh, jadi keranjangnya itu muat di atas baskomnya, Kak Farhan sudah bisa membuat instalasi namanya keranjang ponik. Anda bisa nanam kangkung di sana, videonya ada di YouTube saya, silakan di search YouTube saya di #rumahhijaunet, silakan cari. Itu betul-betul modalnya keranjang sama sama baskom aja. Ya, tentu plus benih kangkung sama nutrisinya ya. Plus air juga. Nah, itu modalnya sebetulnya bisa sangat minim sekali, Kak Farhan. Tinggal tergantung visinya apa dan seberapa besar yang ingin Anda hasilkan. Tentu semakin besar yang ingin dihasilkan, semakin besar investasinya. Tapi saya bisa bilang bahwa serunya hidroponik adalah di awalnya mungkin teman-teman investasinya terasa begitu besar gitu, katakanlah besar. Ya katakanlah saya boleh, kalau yang template yang ada di tempat saya ya, yang paling paling murah itu katakanlah 1,5 juta, itu 20 lubang DFT full PVC. Memang sengaja untuk saya hadirkan untuk teman-teman yang pemula, jadi yang buat yang masih pemula, yang masih masih awal-awal jadi yang masih awal-awal, masih baru urban farming, lagi pengen nyoba starter kitnya yang sudah sekalian ada instalasinya yang DFT, itu 1,5 juta DFT 20 lubang, ada fotonya di Instagram saya. Oh ya, maaf ya buat jadi ini teman-teman yang di StreamYard, yang di Facebook, sepertinya sinyalnya agak sedikit terkendala sehingga masih masih on off. Oke, sebentar saya coba geser geser instalasi, geser ininya, geser sinyalnya sebentar. Mudah-mudahan jadi lebih lancar. Oke, teman-teman yang di Instagram, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ini ada Kak Nelly. Ya, kita sambil menunggu sambungan di StreamYard-nya. Oke, try again. Saya nyambungin dulu ya buat yang teman-teman yang di StreamYard nih. Oke. Itu stream. Oke, bergabung lagi ya. Sudah mulai masuk lagi. Maaf tadi koneksinya agak terganggu. Saya lanjutkan lagi ya, bertanya tadi buat Kak Farhan sekali lagi. Modal awal untuk pemula itu sekali lagi tergantung visinya Kak Farhan mau seperti apa instalasi hidroponiknya. Mau buat skala hobi atau skala bisnis. Kalau buat skala bisnis, kalau Kak Farhan punya lahannya, tapi saya lagi ini kalau misalnya Kak Farhan ada di Jabodetabek ya, saya bisa rekomendasikan karena saya punya mentor yang menyediakan instalasi rakit apung yang sangat recommended buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Modalnya antara 8 sampai 10 juta. Untuk kemudian membuat sebuah rakit apung 360 lubang itu, wah, sayurnya keren banget. Dengan menggunakan instalasi itu. Jadi modalnya sekian. Kalau misalnya niatnya buat bisnis ya, serius mau berbisnis, maka modal awalnya sekitar 8 sampai 10 juta. Nanti skema hitungan bisnisnya bisa kita obrolin kemudian. Tapi itu modal awalnya kalau teman-teman mau berbisnis secara real. Tapi kalau kemudian mau skala hobi, ya tinggal disesuaikan saja. Mungkin pertama mau coba-coba dulu, pengen tahu rasanya. Ketika kemudian teman-teman sudah tahu bahwa ternyata hidroponik itu gampang banget, simple banget, sehingga kemudian bisa menghasilkan sayuran yang sedemikian mudahnya. Nah, baru kemudian teman-teman bisa menduplikasinya, bisa memperbanyaknya. Ya, terus tadi ada pertanyaan dari Kak Ika kayaknya yang tadi ada di sini di Facebook juga. Kalau nggak dilem apa nggak bocor? Pengalaman saya nggak bocor, Kak. Asalkan seal tape-nya cukup tebal ya, artinya katakanlah kalau dililit 4 sampai 5 kali ternyata masih rembes, berarti tambahkan 4 sampai 5 kali lagi. Nah, biasanya sih aman, Kak. Begitu ya, Kak. Oke. Di sini Mas, jadi teorinya air di pipa nggak mungkin netes ya kalau kemiringan pipa sudah benar. Ya, sebetulnya begitu, Kak Ulan.
Walaupun kemudian katakanlah kalau kita ngambil contoh di tempatnya Kak Ulan ya, misalkan katakanlah pipanya kan NFT tuh Kak, ujung sama ujungnya sama ketinggiannya. Nah itu kalau kemudian kadang-kadang suka ada bagian yang lebih penuh daripada yang sebelumnya. Nah itu memang ada proses perjalanan air yang memang sedikit lebih banyak di situ gitu. Nah, tentu katakanlah kalau ini mau dimainkan bisa banget. Jadi katakanlah ada bagian yang luber nih Kak Ulan, itu sebetulnya bisa sedikit diganjal-ganjal Kak di bagian bawahnya itu supaya kemudian bagian pipanya itu sedikit terangkat sehingga kemudian dia mengurangi kemungkinan untuk luber. Dan biasanya luber itu kan juga disebabkan ketika akar mulai banyak. Katakanlah tanamannya Kak Ulan ada sawi, ada pagoda segala macam yang udah mulai gede-gede itu kan biasanya akarnya memenuhi itu Kak. Nah itu bisa bikin luber. Kalau di tempat saya daun mint, daun mint saya lagi pada banyak nih, yang jadi sudah waktunya mulai harus dicukur-cukur. Nah betul Kak, memang diganjel. Saya juga begitu gitu. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah teman-teman di dalam proses hidroponik pun di dalam perjalanannya tentu kita akan mengalami kendala. Dalam artian gini, contoh tempatnya Kak Wulan, saya yakin di dalam waktu seminggu pertama Kak Wulan menanam itu sebetulnya nggak banyak kendala tuh. Dalam artian apa? Ya kan bibitnya masih kecil-kecil. Itu udah mulai gede. Nah, itu mulai terhambat tuh si akar-akar itu mulai memenuhi. Nah, itu tuh kemudian jadi tantangan tersendiri. Kadang-kadang bisa kita aturnya dengan cara menggeser yang akarnya sudah tebal, kita geser ke tempat yang lain yang pokoknya supaya gimana caranya kemudian tetap alirannya lancar dan tidak tumpah-tumpah. Kalau sudah tumpah terhambat akar berarti sudah waktunya dibersihkan, sudah waktunya dikurangi akarnya dan sebagainya. Nah, kendala itu juga bisa muncul karena apa? Karena seiring berjalannya waktu. Katakanlah di tempatnya Kak Wulan. Maaf ya Kak Wulan, saya jadiin contoh terus ya. Karena tempatnya Kak Wulan ini kan di balkon yang kiri kanannya cukup besar. Anginnya kan luar biasa tuh Kak di situ. Kadang-kadang ada angin hembus yang kencang sekali. Nah, itu kan mungkin ada kemungkinan menggeser instalasinya, menggoyang apa segala macam. Nah, itu yang kemudian ketika tergeser ada kemungkinan ada ketinggian yang terpengaruh gitu. Nah, itu yang kemudian kita perlu adjust sedikit gitu. Kita atur supaya kemudian aliran-airnya tetap lancar. Nah, terima kasih loh Kak Wulan sudah mengganjalnya karena sekali lagi kita bisa kok mencari solusi terhadap setiap tantangan di instalasi hidroponik kita masing-masing. Karena sebenarnya kan ilmunya udah banyak di internet. Tinggal search aja gitu. Kalau kemudian memang butuh feedback secara langsung silakan boleh japri saya di Facebook, inbox silakan, di DM Instagram silakan, di YouTube juga boleh. Pokoknya saya juga ada di Twitter juga sebetulnya di @wahyanto juga silakan. Pokoknya jalur komunikasi media sosial yang manapun selama terjangkau di saya, selama saya sehat, selama perangkatnya juga menyampaikan kita dengan senang hati akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Nih Kak Nelly nanya nih, akarnya nggak boleh dipotong ya? Akar apa dulu nih? Karena tidak semua akar bisa dipotong. Ada yang mendingan langsung dipanen aja. Akar-akar yang bisa dipotong, contoh misalkan akarnya daun mint, nah itu boleh tuh dipotong. Itu daun mint itu apa memenuhi banget, memenuhi pipa gitu ya. Jadi tiba-tiba kadang-kadang pagi-pagi tuh tes 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 tes, ya udah penuh nih apa si daun mintnya sudah memenuhi si pipanya. Itu saya ambil, saya potong keker-keker gitu, saya potong seperti itu, saya pasang lagi. Nah itu bisa kalau daun mint bisa. Tapi kalau sayuran-sayuran yang sekali panen kayak sawi samhong apa segala macam, saya sih nggak sarankan. Mendingan langsung dipanen aja. Lebih baik Anda membibit ulang daripada ngerawat tanaman. Ini kita ngomongnya urban farming sayuran ya, bukan tanaman hias dan sebagainya atau bonsai yang kemudian memang dijaga akarnya, dijaga daunnya segala macam. Kita ngomong tentang sayuran yang kemudian targetnya itu 3 sampai 4 minggu dipanen. Artinya apa? 2 minggu sebelum panen, teman-teman sudah harus mulai membibit kembali. Gitu sahabat semua. Kita lihat, saya mau lihat dulu ada yang nanya nggak ya di Facebook. Kalau ada pertanyaan kan bisa kita jawab. Oke, kayaknya aman juga di Facebook sudah nggak ada pertanyaan. Gimana teman-teman di Instagram? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagi sahabat-sahabat semua yang mendengarkan sharing ini melalui podcast, boleh silahkan
Kalau ada yang mau ditanyakan seputar instalasi hidroponik, boleh DM saya di Instagram di @wahyuandito, atau saya ada di YouTube juga, ada juga di Facebooknya juga di Wahyu Andito sama. Baik sahabat semua, sekali lagi terima kasih sudah ikut hadir di ngobrol-ngobrol sore ini. Ngobrol-ngobrol ini sebetulnya bisa dibilang menjadi semacam pengkristalan buat diri saya pribadi yang menjalani proses urban farming ini, karena di dalam setiap minggunya itu selalu ada keseruan terkait dengan urban farming, baik yang saya pelajari di media sosial maupun yang saya alami secara langsung di lapangan. Nah, melalui ngobrol-ngobrol ini saya ingin sharingkan kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin sedang berurban farming di tempatnya masing-masing. Siapa tahu pengalaman saya bisa bermanfaat. Dan sebenarnya saya pengen banget dapat inspirasi dari teman-teman semua. Jadi nanti kalau suatu hari saya ajak ngobrol-ngobrol di sini, boleh ya ikut hadir ya. Boleh ya, kalau ada teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom-kolom komentar yang tersedia. Kalau terbaca oleh saya, akan saya jawab dengan senang hati. Oke, kemarin sempat ganti pompa yang lebih besar wattnya supaya sepertinya lebih gampang luber airnya. Nah, sebentar. Kayaknya di tempatnya Kak Wulan itu saya kasih stop keran nggak ya Kak? Saya ingat saya sih saya kasih ya. Jadi memang si stop keran itu tujuannya adalah untuk tetap menjaga debit air yang masuk ke instalasinya Kak Wulan itu tetap tidak katakanlah pompanya kenceng nih mendorongnya. Nah itu bisa kita kecilkan nggak si pompanya itu aliran airnya sehingga dia tetap pelan walaupun kemudian pompanya mendorong dengan kencang. Nah seingat saya sih ada kayaknya ya. Kalau belum berarti perlu ditambahkan Kak. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Jadi ada stop kerannya itu yang kemudian bisa diatur di ukuran besar kecil airnya bisa diatur seperti itu. Andai kata belum ada, maka perlu ditambahkan Kak Wulan supaya kemudian kita bisa setel keluberan airnya. Paling nggak kan, jadi tujuannya instalasi hidroponik ketika kita bikin yang bersusun, goalnya adalah yang penting pompanya mengantarkan air sampai ke atas dengan jumlah debit yang sesuai. Kalau terlalu banyak juga kebanyakan, kalau terlalu sedikit ya nanti nggak nyampe-nyampe airnya gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan debit yang kita butuhkan. Oh, nggak ada ya Kak? Oke. Boleh ditambahin Kak? Mohon maaf ya Kak. Mungkin itu instalasi apa 4.0 saya kayaknya. Jadi ketika dalam perjalanan saya ada cerita gitu ya. Saya masang di instalasi abang alumni juga di daerah Kemayoran yang kemudian beliau naruhnya malah di rooftop lantai 3. Panas banget. Jadi kemudian pompanya itu kalau nggak kerendam air atau airnya cuma sedikit jadi panas banget. Makanya saya kasih stop keran. Sejak itu setiap instalasi yang saya pasang selalu dipasang stop keran untuk kemudian di pipa masuknya itu Kak Ulan. Jadi di pipa masuknya dikasih stop keran supaya kemudian kita bisa setel kerannya itu. Begitu ya Kak. Nah, Kak Nelly, berarti apakah ukuran pipa yang digunakan juga akan berpengaruh? Di rumah kami pakai pipa dengan diameter 3 inch, tanam bayam, kangkung, pakcoy, satu instalasi banyak. Sebetulnya pengaruhnya lebih begini sih. Lebih keleluasaan ke akarnya sebetulnya ya. Jadi semakin optimal pipanya, semakin bisa membesar tanamannya. Tapi Kak Nelly beneran nanam kok. Saya belum pernah ngeliat fotonya langsung. Belum pernah dicolek aja saya ya. Jadi coba fotonya Kak kasih lihat saya jadi penasaran tanamannya Kak Nelly seperti apa. Kalau beneran bisa berarti keren banget. Memang pipa 3 inci sih sebenarnya disarankan untuk hidroponik khususnya yang baik yang yang DFT ya. Karena dia cukup besar, bisa dikecilkan masih dengan nyaman dan bisa menyisakan air di dalamnya. Oke sahabat semua, sekali lagi terima kasih sudah ikut hadir menemani ngobrol-ngobrol sore ini. Semoga mendapatkan manfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memasang instalasi mandiri, kenapa sih saya sharingkan video ini? Bukankah dengan saya berbagi video ini saya jadi katakanlah berpeluang kekurangan pelanggan? Enggak sih, enggak, sama sekali tidak. Dalam artian gini, saya menyadari kapasitas saya. Justru karena kapasitas saya terbatas, mungkin dalam sebulan saya maksimal hanya bisa pasang 8 sampai 10 instalasi kalau full gitu ya.
Jadi kan artinya kalau teman-teman yang nonton ini belum, nanti yang nonton setelahnya katakanlah ada 200 atau 300 orang nonton dan terinspirasi mau pasang instalasi hidroponik dan belum bisa saya bantu secara langsung, teman-teman bisa memasang instalasi hidroponiknya sendiri. Inspirasinya banyak di internet, silahkan cari. Dan kemudian tips-tipsnya bisa kemudian mungkin teman-teman bisa cari di internet yang lain. Nah, saya mencoba berkontribusi berbagi tips. Saya lagi teman-teman yang ingin memasang instalasi mandiri, yang pertama tetapkan goal teman-teman atau tujuan teman-teman pasang instalasi itu apa. Apakah untuk hobi atau untuk kemudian lebih banyak berbagi, berbisnis dan sebagainya. Dan kedua, pastikan tempat mataharinya adalah optimal. Jadi tempat itu terpapar matahari dengan minimal 4 jam sehari untuk mendapatkan hasil ya cukup menggembirakan lah. Karena kalau mau dapat hasil yang memuaskan, harus lebih dari 4 jam sehari, minimal 6 jam. Kalau di tempatnya Kawulan malah bisa sampai 8 jam sehari. Wih, itu top margo top jos gandos itunya apa sayurannya. Dan yang selanjutnya jangan dilem teman-teman, saya lagi jangan dilem sambungan-sambungannya, biar supaya apa, supaya bisa dibersihkan, supaya bisa kalau ada hambatan bisa kita cari penghambatnya di mana, mudah direparasi, mudah diservis, mudah dipindah-pindahkan ya. Jangan ada yang dilem, jangan ada yang paten, termasuk yang kerangkanya kalau bisa ya. Makanya saya sarankan sih baja ringan gitu. Tentu saya gitu balik ke seleranya masing-masing. Dan ketika ingin meletakkan instalasi hidroponik, pastikan berada di alas yang keras. Alas keras itu artinya apa? Tidak di atas tanah, sahabat semua. Karena kalau Anda letakkan di atas tanah, hari pertama aliran lancar, begitu nanti hujan, ada longsor tanah, tanahnya lembek, kemudian turun, maka Anda perlu mengadjust lagi aliran airnya, dan itu artinya extra effort. Sesuatu yang extra effort berarti perlu ekstra motivasi. Nah, kalau kemudian sudah dapat kendala, nah bukankah lebih baik kalau kita kemudian sudah mulai meminimalisir kendala sebanyak mungkin supaya prosesnya bisa kita jalani dengan se-happy-happynya. Dan yang terakhir tentu nikmati prosesnya. Saya Wayu Andito, Urban Farmer dari Jakarta Timur. Terima kasih sekali sudah menemani ngobrol sore hari ini. Tadi saya kan ngeliat ada Bro Amos ikut hadir. Oh benar, ada Bro Amos. Ini lagi kita mau percobaan aquaponik ya bro, sama mau komposter juga. Ada Karere nanti yang pesnap saya jadikan materi yang berikutnya ya kak. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal pesnap. Karere justru harus sharing nih, karena beliau kan pasti juga sudah praktisi di situ. Lalu ada Kak Kania dan Kak Rini Agustin. Ada Om Hejo nih, Om Hejo nih, bintang film Bekasi. Kemarin udah diwawancara ya, Om Ali ya, bagaimana urban farmer di Bekasi, itu keren banget. Teman-teman terima kasih, sampai kita ketemu lagi, terus menanam, terus berkarya di dalam hal urban farming, karena apa? Setiap benih yang teman-teman tanam itu berkontribusi menyumbangkan kebaikan bagi lingkungan kita. Minimal dia menyumbangkan oksigen untuk kita. Itu minimal loh, karena dia punya manfaat yang sangat banyak setelah itu. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming minggu depan. Kita sama-sama saling mendoakan semoga kita diberikan kesehatan sehingga minggu depan kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema urban farming yang lainnya. Bye bye. Terima kasih sahabat semua.